Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Lingkungan dan manfaatnya. Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Ide pokok paragraf 1, bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Ide pokok paragraf 2, tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Kemudian paragraf yang ketiga, tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Cerita berdasarkan gambar, misalkan saja bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Sebelum digunakan, tanah liat harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Kemudian tanah yang telah tercampur ditambahkan air secukupnya dan diulek sampai rata dan homogen. Selanjutnya, bahan gerabah sudah siap dipergunakan untuk perwujudan badan gerabah. Tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Beberapa teknik pembuatan yang dapat diterapkan antara lain teknik putar atau wheel atau throwing, teknik cetak atau casting, teknik lempengan atau slab, teknik pijit atau pinching, teknik pilin atau coil. Setelah gerabah terbentuk, selanjutnya adalah proses pengeringan. Dapat dilakukan dengan atau tanpa panas matahari. Setelah kering, selanjutnya adalah tahap pembakaran. Tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Finishing yang dimaksud di sini adalah proses akhir dari gerabah setelah proses pembakaran. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya memulas dengan cat warna, melukis, menempel atau menganyam dengan bahan lain, dan lain-lain. Nah, itu tadi hanya contoh cerita ya, kalian bisa membuat cerita kalian sendiri. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali, dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Mari membaca teks bacaan berikut. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga, dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan, dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat, yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat
yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Anduliang, Dukoru Baru, Yangkatan Kiangeon, Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakapuran, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi. Karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panombu atau penumbu, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Penempa atau penempa, untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pengorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring, bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Penyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. 5. Pengelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangejaan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan, tempat abu. 8. Panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkoer, galah berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah, ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern.
Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya, salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Paragraf 2, ide pokoknya adalah, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Ide pokok paragraf 3 adalah, tak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional, seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Paragraf 4, ide pokoknya adalah, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Kemudian di pokok paragraf yang kelima, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Anduliang, Dukoru Baru, Yangkatan Kiangnian, Baragung, Pademawa, Penyang Pakaporan, Blega Banggalan, dan lain-lain. Paragraf 6, ide pokoknya, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Paragraf 7, ide pokoknya adalah, di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Ide pokok paragraf 8, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Ide pokok paragraf 9, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Paragraf yang ke-10, ide pokoknya adalah, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Ide pokok paragraf yang terakhir yakni paragraf 11, meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Contoh paragraf yang bisa dikembangkan, salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Tanah liat dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis kerajinan gerabah, seperti vas, poci, dan lain sebagainya. Ide pokok yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Contoh paragraf yang bisa dikembangkan, agar dapat menghasilkan gerabah yang bagus, tanah liat haruslah melalui beberapa proses pengolahan terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah, agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Ide pokok yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Contoh paragraf yang bisa dikembangkan, banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut.
untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat, kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji Ayah Lani. Benar Ayah, jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas Ayah Lani. Betul sekali Ayah, kata Lani. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Cara membalas kerja keras orang tua antara lain: 1. Belajar dengan tekun dan menggunakan waktu luang untuk belajar. 2. Mematuhi semua nasihat orang tua. 3. Bersikap hormat dan sopan terhadap kedua orang tua. 4. Ikut meringankan pekerjaan orang tua dengan membantu sesuai kemampuan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.